Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perjalanan sebuah organisasi. Bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana setiap langkah kecil menjadi bagian dari perubahan besar. Kita adalah ikatan yang kuat, punya satu tujuan, lebih dari sebuah ikatan biasa. Kita lahir untuk berjuang bersama. Ikatan Pelajar Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 Juli 1961. Lahirnya IPM ini merupakan landasan atau dasar sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, yang dimana IPM ini hadir di lingkungan sekolah, pesantren, maupun desa yang ada penduduk Muhammadiyahnya. Contohnya di sekolah Muhammadiyah atau pesantren Muhammadiyah, atau di desa-desa yang banyak warga Muhammadiyahnya. Karakteristik umum IPM ini fokus ke pelajar, di mana mereka hadir di lingkungan pelajar sebagai organisasi yang bisa mewadahi, membuka ruang bagi para pelajar untuk berekspresi atau berkreasi, yang nantinya bisa memberikan dampak kepada pelajar itu sendiri. Tentu juga IPM ini hadir bukan hanya sekedar organisasi, tapi sebagai pendorong dan membantu para siswa atau orang-orang yang ada di sekitar. Lokasi kantor komunitas ini berada di Jalan SM Raja, depan Makam Pahlawan, yaitu di Gedung Muhammadiyah. Yang memegang peran penting atau memiliki pengaruh besar terhadap organisasi ini tentu saja itu para ayahanda dan ibunda di pimpinan wilayah yang ada di Muhammadiyah. Ada juga para pimpinan umum yang punya kebijakan lebih dalam untuk mengatur organisasi. Struktur sosial yang paling tinggi jabatannya itu adalah pimpinan umum, yaitu ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan beserta para wakil-wakilnya. Lalu juga ada bidang-bidangnya. Terus ada bidang-bidangnya, contohnya kayak saya sendiri itu di bidang pengembangan kreativitas kewirausahaan gitu, yang mana bidang ini tentu terfokus pada kewirausahaan gitu, kewirausahaan di kalangan pelajar gitu, bagaimana menciptakan para pelajar-pelajar yang mau berwirausaha gitu sebagai pengusaha muda gitu. Mereka menjunjung semua nilai-nilai dan norma baik keagamaan, sosial, dan budaya. Mereka juga menciptakan rasa kekeluargaan di tengah organisasi ini. Bagaimana sih cara kerja komunikasi antar anggota organisasi ini? Apakah bersifat formal, informal, atau campuran? Kalau dibilang formal bisa formal, informal juga bisa informal, campuran bisa campuran. Karena memang kan itu ada tempat-tempatnya gitu kan. Kalau misalnya kita mungkin lagi rapat, mungkin ya kita lebih fokus ke yang bersifat formal gitu kan dalam organisasi kita nih gitu. Tapi kalau kita selalu bersifat formal kan itu terlalu kaku ya organisasinya gitu, maka harus ada yang bersifat-sifat informal atau campuran gitu, karena itu yang bisa membuat solidaritas organisasi itu makin baik gitu, maju gitu. Apa sih media komunikasi yang digunakan antar anggota dalam organisasi? Ya tentu kalau untuk media komunikasi kami ya pasti ada grupnya ya, itu grup seperti grup WA gitu ya kan, karena di situ untuk ketika kami ada hal yang urgent jadi bisa disampaikan di grup WA itu gitu. Atau kami juga punya media-media sosial kan, contohnya di IPM kami punya nama, contohnya kayak Instagram ya, itu namanya IPM Sumut gitu. Nah itu merupakan bagian dari komunikasi media yang kami lakukan gitu terhadap sesama anggota ataupun sesama orang luar gitu. Apa saja sih lembaga sosial yang berperan aktif dalam organisasi IPM? Kalau bicara lembaga ya, hari ini yang kami lihat yang selalu bermitra atau berkolaborasi dengan kami itu ada namanya lembaga Tobacco Control. Nah, Tobacco Control ini dia lebih terfokus membicarain tentang bahayanya penggunaan rokok gitu atau vape gitu yang berbau dengan asap gitu. Karena memang Tobacco Control ini merupakan lembaga dan para pimpinan direkturnya gitu atau dirutnya atau para orang yang berperan situ itu rata-rata dari kader IPM gitu. Nah mereka yang punya
lembaga itu gitu yang tentu bekerja sama sama pihak NGO gitu. Nah, jadi NGO inilah yang memfasilitasi dengan adanya tobacco control ini gitu. Nah, jadi hari ini kalau dilihat tobacco control itu sudah menyebar luas ya untuk sosialisasinya gitu. Mulai dari pimpinan wilayah-wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di Indonesia gitu. Contohnya kami kemarin Sumatera Utara, kami sudah melakukan juga dengan kegiatan kolaborasi dengan tobacco control yang langsung memang itu dipimpin oleh yang turun itu langsung direkturnya untuk mensosialisasikan tentang bahaya asap rokok gitu atau vape di lingkungan pelajar gitu. Oke, selanjutnya ada nggak tantangan yang dihadapi untuk mempertahankan nilai dan norma dalam organisasi? Oh, tantangan gitu. Pasti kalau tantangan ada ya, di setiap organisasi pasti memiliki tantangan gitu kan. Tantangan itu kan timbul itu misalnya dari kepengurusannya sendiri gitu. Mungkin tantangan itu bisa jadi ketidakaktifan anggota gitu. Itu kan merupakan bagian dari tantangan para pimpinan umum nih, gimana bisa mensolidkan, bagaimana bisa menyatukan anggota lagi gitu. Nah, terus kayak dinamika itu dalam organisasi kan hal yang wajar juga gitu kan. Contohnya kayak mungkin berbeda pendapat gitu. Jadi kuncinya satu gitu kan, bagaimana tujuan pertamanya gitu, agar tantangan yang dihadapi dalam organisasi itu bisa selesai gitu. Ya karena kita Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu kan yang fastabiqul khairat lah dibilang gitu kan, yang memang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kayak apapun tantangan di dalam organisasi itu ya nggak dihindari, tapi bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Oke, dari tantangan itu ada nggak strategi komunikasi untuk perkembangan organisasi ini? Kalau bicara strateginya ya tentu itu pimpinan umum ya yang lebih punya wewenang kuat gitu dalam membuat strategi ini, bagaimana para bidang-bidang ini bisa benar-benar nyatu gitu kan, benar-benar solid gitu dengan komunikasi yang baik antara pimpinan umum ataupun bidang-bidang atau para ketua-ketua bidang kepada anggota-anggota bidang gitu. Itu memang dimulai dari pimpinan umumnya dulu gitu, bagaimana bisa membenahi struktur bidang-bidang yang ada di organisasinya gitu. Oke, terima kasih untuk Bang Tahlil selaku ketua bidang.